Datanya kemarin gagal ya? Sudah dikasih data yang baru dari Asperk? Belum, Bu. Belum. Oke, ditunggu aja ya. Soalnya kan kemarin ada kesalahan sepertinya ya. Makanya ketika titrasi pH-nya jadi stuck di pH 4 kalau tidak salah ya. Jadi mungkin data barunya akan diberikan oleh Asperk. Jadi ditunggu aja ya, sambil nanti mungkin akan ada tutorial mengenai cara perhitungan dari datanya. Selanjutnya gimana setelah ini? Kemarin kan kita sudah bahas ya mengenai hal-hal apa saja yang biasanya ada di sel elektrokimia, gitu. Baik itu sel elektrolisis maupun di sel volta. Nah, sebenarnya ada yang cukup krusial, komponen yang cukup krusial di sel elektrokimia yaitu elektroda. Gitu kan. Karena kita tahu bahwa elektroda ini adalah tempat terjadinya reaksi ya. Maka kalau misalkan tidak ada elektroda ya otomatis tidak akan ada reaksi yang terjadi. Gitu. Tidak akan ada elektron yang mengalir dalam rangkaian. Jadi yang perlu kalian ketahui ya, mungkin kalau misalkan kalian selama ini dari mulai pas SMA mungkin ya, kenal sel elektrokimia itu baik itu sel elektrolisis maupun sel volta gitu ya. Itu kan biasanya dua elektroda ya. Ada dua elektroda. Elektrodanya bisa jadi keduanya sama, bisa jadi beda. Misalkan yang satu Cu dengan kalau sama itu misalkan yang satu CO, yang satu CO, atau yang satu karbon, yang satu laginya karbon. Gitu ya. Bisa jadi kalau yang beda itu kan kemarin kita bahas banyak ya, ada Zn dengan Cu atau Fe dengan elektroda hidrogen standar gitu dan lain-lain gitu ya. Jadi ini yang biasa kalian temui. Nah sebenarnya di sel elektrokimia sendiri ada ya, misal yang hanya pakai satu elektroda ada ya. Satu elektroda kayak kemarin potensi apa itu pH meter. Nah itu kan sebenarnya dia pakai prinsip potensiometri kan ya. Tapi kan yang digunakan hanya satu elektroda ya, satu elektroda yang bisa mengukur apa coba yang diukur sama pH meter. Apa yang diukur pH meter? Ion apa yang ada di dalam larutan? Adalah berarti 2 gitu ya. Ini 2 milimol. pH meter. Kalau menentukan pH dia bergantung pada ion apa dalam larutan? Nah, itu tadi. Hitung pH. Apa yang diukur? Ion apa? Ion OH- atau ion H+ atau ion logam atau ion apa? Di sini ada garam ya, yang mengandung basa konjugasinya. Suara saya kedengeran nggak? Jelas, Bu. Ya, kenapa? Suaranya jelas, Bu. Jelas. Sama suara di belakang.
Ya, tadi saya bikin pengumuman di kelas ya, di grup kelas. Jadi tanggal 18 sama 19 kita kelasnya digabung ya, RARB. Karena libur lebaran kan lumayan panjang ya. Jadi khawatir nanti sulit untuk cari hari pengganti, jadi antisipasi lah gitu. Jadi kalau misalkan setelah lebaran takutnya nanti harus langsung ujian gitu kan. Kalau masih kurang 2 pertemuan nanti kalian yang rugi juga ya, repot untuk cari ganti hari penggantinya. Jadi saya gunakan tanggal 18 sama 19 untuk mengganti perkuliahan gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, tadi yang kemarin kalian praktikum kan pakai pH meter tuh ya. pH meter itu apa yang diukur dari larutannya? Suara saya kedengeran nggak? Terdengar, Bu. Kedengeran, Bu. Jadi apa nih yang diukur kalau misalkan kalian mengukur pH nih? Berarti yang diukurnya ion apa tuh yang ada di dalam larutan? Ion H-, H+, ion logam, atau ion apa? Ayo, rumus pH apa? Kemarin baru praktikum. Hitung pH di mana? pH sama dengan min log apa? OH min, H+. H+, Bu. H+. Ya, berarti kalau misalkan yang diukur pH meter ion apa? Plus, Ya, H+ ya. Jangan bingung ya. Karena dia penentuan pH ya otomatis yang diukurnya itu ion H+. Nah, kemarin sebenarnya kalau misalkan untuk yang pH meter itu dia kan prinsipnya sendiri sebenarnya adalah elektroda selektif ion ya. Jadi nanti si elektrodanya itu hanya mengukur ion-ion tertentu ya, yang sesuai dengan yang diukurnya. Gitu. Jadi dia selektif terhadap ion tertentu. Nah, berarti kan kalau pH meter itu dia selektif terhadap H+ ya. Jadi apapun ion yang ada di dalam larutan yang diukur di elektroda, yang bereaksi di elektroda itu hanya si ion H+ kayak gitu. Nah, makanya kan kita bisa mendapatkan nilai pH dari larutan ya. Karena yang digunakan adalah elektroda selektif ion. Kemudian ada juga yang pakai 2 elektroda ya. Nah, kalau 2 elektroda kan sering kita jumpai ya, dari mulai SMA sampai mungkin kimia dasar kemarin kan banyaknya menggunakan yang jenis 2 elektroda. Gitu. Ada juga yang pakai 3 elektroda ya, sistem 3 elektroda. Itu bahkan sampai 4-5 juga ada ya. Jadi nanti biasanya elektroda kerjanya yang banyak gitu atau enggak elektroda standarnya. Jadi nanti kalian akan mengenal bahwa di sel elektrokimia itu ada yang namanya elektroda kerja, ada yang namanya elektroda pembanding atau reference. Bahasa Inggrisnya reference. Nah, yang ini working electrode biasanya ya disebutnya. Terus nanti kalian mungkin akan nemu yang namanya elektroda pembantu atau auxiliary. Ada juga yang pakai istilah elektroda counter ion, lawan ya. Atau biasanya disebut counter electrode. Gitu. Jadi istilah-istilah elektroda itu banyak ya, tapi sebenarnya sama aja ya. Pokoknya di dalam sel elektrokimia itu harus ada katoda sama anoda. Nah, nanti mungkin bentukan katoda dan anodanya itu beda-beda. Ada yang dalam bentuk elektroda kerja, ada yang pakai elektroda pembanding gitu ya. Jadi biasanya umumnya ya kalau misalkan yang pakai sistem 2 elektroda, si sel elektrokimianya, maka
Misalkan si elektroda kerjanya itu katoda, elektroda pembandingnya ada, seperti itu. Atau yang pakai sistem 3 elektroda, biasanya katodanya itu si elektroda kerja, kemudian elektroda pembantu atau elektroda lawannya yang anodanya. Gitu. Jadi nanti elektroda pembandingnya dia tidak apa istilahnya tidak ikut andil dalam reaksi redoks di dalam larutan. Jadi nanti reaksi redoksnya ya pure terjadi di katoda dan anoda atau di elektroda kerja maupun si pembantu. Jadi sebenarnya untuk di sel elektrokimia sendiri tidak hanya ada istilah katoda anoda aja gitu elektrodanya, jadi banyak. Nah, fungsinya juga beda-beda ya. Elektroda kerja itu ya pasti untuk mengukur analit ya. Jadi nanti analit yang kalian analisis maka bereaksinya itu di elektroda kerja. Kalau misalkan elektroda pembanding biasanya dia digunakan untuk membandingkan nilai potensial gitu. Contohnya kayak kemarin saya pernah menjelaskan ya bahwa penentuan potensial reduksi standar itu bisa didapatkan ketika membandingkan antara elektroda hidrogen standar yang potensialnya 0 dengan elektroda yang kita ingin ketahui potensialnya. Contoh misalkan Fe gitu ya. Nah, berarti nanti elektroda yang satu pakai Fe, yang satu pakai elektroda hidrogen standar. Nah, karena elektroda hidrogen standar itu potensialnya sama dengan 0, maka nanti kan yang terbaca adalah potensial dari elektroda Fe ya. Jadi nanti bisa diketahui. Nah, itu salah satu contoh kenapa disebut elektroda pembanding. Ya, jadi dia dibandingkan antara nilai potensial si elektroda pembandingnya dengan potensial dari elektroda kerja. Biasanya kayak gitu. Kemudian kalau elektroda pembantu sama lawan sebenarnya kurang lebih sama ya kerjanya gitu. Jadi ini kalau lawan itu biasanya digunakan di yang dua sistem elektroda. Jadi nanti ada kerja sama lawan gitu. Jadi nanti yang kerjanya adalah yang bertugas untuk mengukur konsentrasi analit gitu. Sedangkan yang lawan ya berarti ion-ion yang seharusnya bereaksi dia reaksinya di elektroda lawan. Gitu. Kalau misalkan elektroda pembantu atau auxiliary electrode ini biasanya digunakan di yang sistem elektroda 3 atau lebih. Jadi nanti misalkan ada pembanding kerja sama pembantu. Kalau pembanding kan dia ya fungsinya untuk menentukan si potensial yang bekerja di sel, biasanya kayak gitu. Kalau misalkan elektroda kerja otomatis ya dia mengukur analit gitu. Nah, berarti ion-ion selain analit, nah bereaksinya itu di elektroda pembantu gitu. Jadi ini fungsinya sebenarnya hampir sama ya antara elektroda pembantu sama lawan. Gitu. Tapi kalau untuk potensiometri kita cukup fokus ke yang dua aja nih ya, potensiometri. Cukup fokus yang ke elektroda kerja sama pembanding gitu. Ini perkenalan aja ya. Jadi nanti kalau kalian menemukan sel elektrokimia yang elektrodanya lebih dari 1 atau lebih dari 2, kalian jangan aneh ya. Karena memang banyak ya. Elektroda itu bisa ditempatkan banyak gitu sesuai dengan kebutuhan. Bahkan ada kalau misalkan kalian pernah atau sempat atau misalkan rajin baca artikel gitu ya yang berkaitan dengan sel elektrokimia, biasanya ada yang sampai disusun 4 elektrodanya seperti itu. Jadi memang luas ya, tidak hanya 2 elektroda kalau penggunaan di sel elektrokimia. Ini saya akan jelaskan contoh-contoh elektroda standar ya. Jadi elektroda standar itu yang biasa digunakan ada 3 ya. Yang pertama itu ada elektroda hidrogen standar. Nah, ini banyak digunakan karena biasanya untuk pembanding tadi ya, untuk menentukan potensial dari elektroda lawannya. Jadi karena si elektroda hidrogen standar ini reduksinya maupun oksidasinya itu sama dengan 0 volt. Ya. Kemudian untuk reaksi setengah selnya itu, nah karena kan elektroda itu harus padat ya, makanya di sini dia pakai elektroda padat berupa elektroda inert ya. PT ini inert kan ya. Nah, yang bereaksi di elektrodanya itu adalah H2 atau H+.
Jadi bergantung pada reaksi yang terjadi di elektrodanya ya. Kalau misalkan yang terjadi reaksi oksidasi berarti dari H2 menjadi H+. Kalau reduksi berarti dari H+ menjadi H2 seperti itu. Nah, di sini biasanya konsentrasinya itu tidak encer ya. Konsentrasi larutannya tidak encer, makanya di sini yang diukur adalah aktivitas. Nah, aktivitas dari ion H+-nya itu harus sama dengan biasanya sama dengan 1. Itu kemudian tekanan gasnya juga 1 atm. Jadi dia dalam keadaan standar ya, kalau elektroda hidrogen standar. Kemudian biasanya digunakan untuk penentuan potensial reduksi dari elektroda lainnya, gitu yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, tapi kekurangannya adalah elektroda standar ini dia susah ya, susah untuk dibuat untuk keperluan rutin. Jadi selain susah dia juga mahal ya. Elektroda hidrogen standar itu sangat mahal. Jadi kalau misalkan kalian mau beli buat di lab pun harus mikir 2 kali gitu ya, beli enggak gitu ya. Karena mahal. Kemudian kalau dibikin sendiri juga susah. Makanya biasanya jarang digunakan ya kalau elektroda hidrogen standar, kecuali untuk penentuan potensial reduksi dari elektroda yang lain seperti itu. Nah, yang biasanya lebih banyak digunakan adalah yang pertama ini ada elektroda kalomel ya. Elektroda kalomel ini dia terbuat dari Hg atau merkuri. Gitu. Nah, biasanya kalau misalkan kalian di sini lihat ya, jadi bentukannya itu sebenarnya seperti ini ya. Jadi ada badan elektrodanya, ada elektroda. Jadi biasanya dia pakai PT. Karena kan merkuri sendiri dia bentukannya liquid ya, bukan padat. Jadi nanti si kompartemennya biasanya ada 2 ya, yang isinya ini larutan KCl ya, yang badan elektroda yang luar ini, sama yang isinya Hg, itu pasta dari Hg. Nah, antara wadah yang berisi pasta merkuri dengan yang berisi dengan KCl biasanya ada seperti bolongan kecil ya, atau misalkan ada fibernya gitu, ada kayak lapisannya yang bisa dilewati oleh Hg-nya seperti itu. Tapi nanti Hg-nya nggak akan keluar ya, tetap di dalam. Nah, kemudian KCl-nya itu biasanya digunakan yang jenuh ya. Jadi tujuan digunakan KCl jenuh ini sebenarnya biar konsentrasinya tetap gitu. Nah, makanya untuk elektroda kalomel sendiri biasanya kalau untuk larutan KCl-nya yang jenuh, dia potensialnya itu akan menghasilkan potensial sebesar 0,244. Nah, kalau misalkan konsentrasi KCl di sini berbeda, otomatis nanti potensial yang dihasilkan juga beda ya. Makanya untuk isi dari elektroda standar ini harus yang ini ya, yang yang jenuh, biar konsentrasinya tidak berubah-ubah gitu ya. Nah, kemudian untuk reaksi setengah selnya, jadi biasanya ini ya, jadi nanti Hg liquid itu dia akan bereaksi dengan Cl- dari KCl ya, KCl jenuh, kemudian akan membentuk Hg2Cl2 jenuh. Ini tuh solid ya, karena dia pasta ya. Jadi nanti yang pasta berisi di sini itu adalah hasil reaksi antara si Hg yang tadinya kan di sini diisi Hg ya, Hg liquid, kemudian dia ada interaksi dengan KCl di badan elektroda menghasilkan Hg2Cl2. Jadi nanti pasta Hg2Cl2-nya akan terbentuk di dalam sini. Jadi nanti tergantikan ya si Hg awalnya yang liquid dengan si Hg2Cl2. Nah, gimana cara bikinnya? Ya biasanya direaksikan ya, baik itu biasanya elektrolisis. Jadi nanti si tempat elektroda ini dia dicelupkan ke KCl jenuh ya.
biasanya di aliri listrik ya, sampai nanti terbentuk si pasta Hg2Cl2-nya. Kemudian tersedia berbagai macam berdasarkan konsentrasi KCl ya. Nah, biasanya kalau konsentrasi KCl-nya beda-beda, otomatis potensial yang dihasilkan juga beda-beda gitu ya. Nah, ini kebetulan untuk yang jenuh segini ya potensialnya. Nanti kalau misalkan si KCl-nya 0,1 molar, pasti dia beda lagi potensial elektrodanya. Nah, tapi kekurangannya untuk elektroda kalomel ini dia tidak dapat digunakan pada suhu lebih dari 80 derajat Celcius ya. Kenapa coba? Kalau lebih dari 80 derajat Celcius kira-kira apa yang terjadi? Yang tahu nggak titik didih Hg berapa, coba dicek. Jadi kalau misalkan Hg ini biasanya dia akan menguap ya di atas suhu 80 derajat Celcius. Kalau menguap artinya apa ya, bisa kehirup sama yang lagi ngukur gitu ya, otomatis kan nanti keracunan. Makanya jadi bahaya kan ya kalau misalkan Hg-nya menguap. Makanya karena terbatas suhu pada suhu sekian gitu ya, tidak bisa di atas suhu 80 derajat Celcius, maka ada lagi satu jenis elektroda yang bisa digunakan, itu elektroda Ag-AgCl. Nah, ini cenderung lebih aman ya, karena dia tidak menggunakan merkuri. Sebenarnya sistemnya sama ya dengan elektroda kalomel, cuma di sini dia pakai kawat Ag ya, pakai kawat perak. Jadi nanti biasanya kawat perak di sini dia sebelum dimasukkan ke badan elektroda, biasanya dia dielektrolisis dulu dalam larutan asam ya, HCl biasanya, HCl ya. Jadi nanti dielektrolisis kemudian sampai terbentuk endapan ya di elektrodanya, endapan AgCl gitu. Baru nanti dimasukkan ke dalam badan elektroda yang sudah diisi oleh KCl, larutan KCl. Nah, larutan KCl-nya sama, yang digunakan adalah KCl jenuh. Nah, jadi sebenarnya yang jenuh ini digunakan selain untuk tadi ya agar konsentrasinya tetap, dia juga digunakan agar padatan yang sudah terbentuk atau yang tadi pasta Hg2Cl2 yang sudah terbentuk di sini dia tidak balik lagi jadi keadaan awalnya. Gitu ya. Jadi misalkan ini AgCl, nah dilarutkan ke dalam KCl jenuh biar si AgCl-nya tidak terurai lagi jadi Ag+ dan Cl-. Gitu ya. Biar nanti tidak balik lagi jadi bentuk awalnya. Makanya harus digunakan KCl jenuh. Nah, ini udah jelas ya kalau untuk reaksi setengah selnya berarti dari Ag ya, dia teroksidasi jadi Ag+. Nah, biasanya dia tersedia berbagai macam berdasarkan konsentrasi KCl ya. Jadi sama persis dengan yang kalomel. Nah, tapi dia paling banyak digunakan ya karena biasanya Ag-AgCl ini dia mudah dibuat, kemudian murah ya pembuatannya gitu dibandingkan dengan yang kalomel. Merkuri kan lumayan mahal ya. Perak itu biasanya harganya lebih murah daripada merkuri. Makanya biasanya paling komersil ya, paling banyak diperjualbelikan dan dikenal sebagai elektroda gelas. Ini elektroda standar atau elektroda pembanding yang biasa digunakan. Jadi ada 3. Tadi elektroda hidrogen standar, kalomel, sama Ag-AgCl. Nah, kemudian kalau untuk elektroda kerja ini ada dua ya, ada yang pakai logam, ada yang pakai membran. Yang pakai membran ini contohnya kayak kemarin kalian pakai pH meter. Nah, itu kan elektroda gelas ya. Nah, gelas itu ada membrannya kan ya, membran gelas. Makanya disebut elektroda membran. Kalau elektroda logam yang biasa digunakan ya, kayak Cu, Zn, dan lain-lain. Ini ada tipe 1, tipe 2, sama inert. Nah, kalau yang inert ini biasanya dia tidak ikut bereaksi dalam
dalam selnya ya. Jadi dia tidak ikut bereaksi, tapi yang bereaksinya adalah ion-ion atau spesies-spesies yang ada di dalam sel elektrokimia. Tapi dia tidak ikut bereaksi. Kemudian kalau yang tipe 1, tipe 2 biasanya kalau yang logam tipe 1 maka nah ini tugas kalian ya. Saya lupa ini dijadiin tugas. Jadi kalian coba cari ya tugasnya. Ini tugasnya buat resume mengenai jenis-jenis elektroda ya, yang digunakan. Enggak pada potensiometri ya. Ini umum ya, yang digunakan umum. Berarti kalian harus cari elektroda logam tipe 1 itu apa, tipe 2 itu apa, yang inert itu apa, contohnya kasih contoh ya. Kemudian elektroda membran, penjelasannya sedikit, kemudian beri contoh. Nanti saya sediakan tempat pengumpulannya di e-learning. Sebenarnya kalau dilihat dari reaksi udah jelas ya, biasanya kalau yang tipe 1 itu maka kationnya dia akan membentuk logam dari kation tersebut. Contoh misalkan Cu2+ jadi Cu, nah itu salah satu contohnya. Nanti kalian cari tipe 2 apa, tipe ini apa, cari contohnya. Oke. Ini tugasnya. Nah, kalian kalau misalkan tidak ada referensi bisa lihat ini ya, buku Modern Analytical Chemistry yang David Harvey. Ini buku DDKA, MAK masih satu buku ya. Cuma beda bab aja. Silakan dibaca. Lengkap kok di situ. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau secara keseluruhan mengenai elektroda kerja pembanding yang digunakan dalam sel elektrokimia ada yang mau ditanyakan nggak? Suara saya kedengeran kan? Terdengar, Bu. Pada tidur atau gimana? Cek dulu lah satu-satu. Marisa. Ada Marisa? Ada yang mau ditanyain nggak Marisa? Belum ada, Bu. Belum, oke. Dimas Zumar. Ada Dimas? Nah, lo kemana Dimas? Jangan ghosting ya. Kalau lagi puasa tetap semangat nih kuliahnya ya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita masuk ke potensiometrinya. Yang akan dibahas di sini ada pengertiannya, kemudian ada aplikasi yang digunakan pada metode potensiometri ya. Jadi potensiometri ini selain pengukuran langsung seperti sel elektrokimia biasa, dia juga kan bisa dengan metode titrasi ya. Nah, tapi sebenarnya yang kalian lakukan kemarin ya, ketika praktikum itu sebenarnya tidak pure pengukuran dengan metode potensiometri ya. Sebenarnya kalau metode potensiometri ketika titrasi itu yang diukur adalah perubahan potensial. Tapi kemarin kalian kan yang diukur adalah pH ya. Gitu. Jadi tidak diukur secara langsung potensialnya. Nah, sebelum itu saya mau menjelaskan dulu ya kenapa potensial itu bisa muncul di dalam elektroda gitu ya, di dalam sel elektrokimia. Jadi ada dua ya kemungkinan. Karena adanya reaksi reduksi oksidasi yang sudah saya jelaskan selama pertemuan pertama kemarin. Jadi karena adanya reaksi redoks antara dua senyawa berbeda, maka dia akan muncul perbedaan potensial seperti itu. Pastikan antara si senyawa satu dengan yang kedua dia akan menghasilkan potensial yang berbeda. Hanya nanti ada perbedaan potensial. Yang kedua adalah akibat dari adanya liquid junction. Nah, ini berarti yang terjadi pada elektroda yang memiliki membran biasanya ya. Elektroda bermembran. Gitu.
Ini biasanya diakibatkan adanya antar permukaan dua larutan ionik yang beda komposisinya sama perbedaan mobilitas ion. Ini lihat gambar yang di sini ya. Contohnya di sini ada HCl 0,1 molar, yang satu lagi HCl 0,01 molar. Otomatis komposisinya beda ya. Jumlah HCl dalam larutannya berbeda. Konsentrasinya beda. Apa yang terjadi? Berarti di sini jumlah HCl-nya lebih banyak di yang 0,1 molar kan ya? Pasti. Nah, HCl di dalam larutan maka dia akan terionisasi jadi H+ dan Cl-. Ya. Sama di yang 0,01 molar juga sama ya, di sini ada H+ sama Cl-. Nah, biasanya kalau ada perbedaan konsentrasi seperti ini, apa yang terjadi? Akan terjadi apa coba? Di sini ada membran ya. Ada membran. Terus konsentrasi larutan di sini dan di sini berbeda. Apa yang akan terjadi? Adanya kesetimbangan bukan? Apa? Gimana? Adanya kesetimbangan kan? Iya, kesetimbangan. Gimana biar setimbang? Apa yang terjadi? Konsentrasi besar akan menuju ke konsentrasi yang lebih rendah. Yang bergeraknya apa? Konsentrasinya enggak kan ya? Apa yang bergerak? Konsentrasi Yang bergerak itu ionnya ya, konsentrasi itu satuan ya, satuan yang menunjukkan jumlah zat. Nah, tapi kalau yang di dalam larutan yang bergerak itu bukan konsentrasinya, tapi ionnya ya. Dia bergerak agar terjadi kesetimbangan antara larutan di sini dengan di sini, seperti itu. Prosesnya apa? Disebut apa? Proses perpindahan ion-ion dari yang konsentrasi tinggi ke rendah, apa nama prosesnya? Dengan adanya membran di sini. Yuk, masih ingat nggak? Oksidasi ya, Bu. Ya, apa? Siapa tadi? Apa jawabannya? Oksidasi. Oksidasi bukan. Oksidasi ya, Bu. Bukan oksidasi, bukan. Apa? Sifat koligatif larutan nih. Osmosis itu. Ada difusi namanya ya. Jadi difusi itu kan dia perpindahan zat ya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah dengan adanya membran semipermeabel biasanya. Jadi nanti ion H+ di sini dan Cl- di sini dia akan bergerak menuju yang konsentrasinya lebih rendah agar terjadi kesetimbangan tadi ya antara si larutan yang satu dengan yang kedua. Nah, tapi di sini kira-kira nih ya, ion H+ sama Cl- ukurannya lebih besar mana? H+ sama Cl- besar mana ukurannya? Cl-. Ya, betul ya, lebih besar Cl-, sedangkan H+ lebih kecil. Nah, ketika ukuran ion lebih besar, otomatis pergerakannya cepat atau lambat? Ionnya gede nih. Dia bergerak di larutan. Cepat atau lambat pergerakan? Cepat. Coba saya kasih contoh ya. Misalkan truk ya. Truk yang dengan ukuran lebih besar, biasanya pergerakannya yang satu misalkan yang satu gede, yang satu kecil. Muatannya otomatis berbeda kan ya. Yang satu lebih banyak, misalkan bisa sampai 10 ton, misalkan yang satu lagi cuma sampai 1 ton aja. Nah, kira-kira yang pergerakannya lebih lambat yang mana? Yang truk yang kapasitas 1 ton atau yang 10 ton? 1 ton. Yang lebih lambat pergerakannya. 10 ton, Yang 10 ton. 10 ton ya. Nah, sama halnya dengan ion ya. Jadi ketika ionnya makin besar, otomatis pergerakannya makin lambat ya. Nah, makanya di sini ion H+ dia otomatis akan lebih cepat berpindah ke larutan sebelah. Nah, perpindahan ini akan menyebabkan
ion H+ menyebabkan larutan yang di sini lebih positif karena kelebihan H+ ya. Sedangkan yang di sini kan tinggal Cl- ya, ketinggalan si Cl-nya. Banyak Cl- sedangkan H+-nya lebih sedikit. Nah, otomatis dia akan kelebihan muatan negatif. Nah, ujung-ujungnya kan akan berarti di sini akan ke sisi ini akan kelebihan ion positif, kelebihan proton atau H+, yang di sini kelebihan ion negatif. Nah, akhirnya ada perbedaan potensial, yang satu positif, yang satu negatif. Nah, makanya potensial bisa muncul ya. Di sini yang tadi saya jelaskan adalah awal mula terbentuknya potensial karena akibat si liquid junction tadi. Jadi adanya membran, kemudian terjadi adanya perbedaan konsentrasi antar kedua larutan yang dipisahkan oleh membran. Gitu ya. Jadi karena tadi kelebihan yang di sini kelebihan Cl, yang di sini kelebihan proton atau H+, akhirnya terjadi yang namanya perbedaan potensial. Akhirnya nanti kan potensialnya bisa diukur gitu ya. Nah, kalau di potensiometri ini dia sangat dipengaruhi oleh liquid junction. Kenapa? Karena kalau untuk metode potensiometri biasanya lebih banyak digunakan elektroda membran ya. Elektroda membran kan otomatis ada membran yang ikut andil kan ya dalam pembentukan potensial. Jadi nanti biasanya perhitungan potensialnya tidak akan sama dengan perhitungan potensial ketika kita menghitung sel dari katoda dan anoda yang biasa. Di sini pasti ada pengaruh dari potensial dari liquid junction seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk pengukuran potensial sel elektrokimia, biasanya dia menggunakan arus yang kecil ya, dia tidak melibatkan arus yang besar. Jadi ini kalau misalkan kalian masih ingat ya, potensial total, apalagi kalau potensiometri ini kan dia pakai prinsip elektrolisis ya. Berarti kan ada potensial baterai yang mempengaruhi total potensial yang mengalir di sel. Berarti kan baterai dengan sel. Nah, baterai ini berarti kan akan ada arus ya. Ada arus dari baterai. Nah, arus yang dilibatkan itu biasanya kecil ya. Biasanya kecil. Biar apa? Biar totalnya sebanding dengan sel. Jadi nanti ketika kalian mengukur total, dia nilainya akan sama dengan nilai dari selnya. Gitu. Jadi makanya biasanya untuk yang potensial arus yang mengalirnya biasanya dibuat sekecil mungkin ya, biar totalnya sebanding atau nilainya hampir sama dengan selnya. Seperti itu. Kemudian biasanya dia membutuhkan elektroda pembanding dan elektroda kerja. Nah, ini sistemnya dua elektroda ya. Pakai elektroda pembanding sama elektroda kerja. Elektroda pembandingnya tinggal dipilih ya, mau pakai elektroda hidrogen standar bisa, elektroda kalomel bisa juga pakai AgG sel gitu ya, tinggal dipilih. Kemudian, nah kan kalau di sel elektrokimia di awal kita kenal ada yang namanya katoda sama anoda. Nah, kalau yang digunakannya elektroda pembanding dan kerja, mana yang anoda, yang mana yang katoda. Jadi biasanya kalau untuk potensiometri, elektrodanya kerjanya ini adalah katodanya. Berarti apa yang terjadi di katoda? Reaksi apa? Reduksi atau oksidasi? Kalau di katoda reaksinya apa? Reduksi. Di elektroda pembanding yang terjadi elektroda pembandingnya ini dia berfungsi sebagai anoda ya. Berarti nanti yang terjadi di
elektroda pembanding adalah reaksi oksidasi. Seperti itu. Pokoknya tetap ya, ada reaksi reduksi, harus ada reaksi oksidasi juga. Nah, untuk perhitungan E-selnya berarti sama dengan E dari elektroda kerja, karena udah pasti ya. Batuk ya kalau misalkan lagi puasa ini. Ya kalau misalkan E-selnya pasti dipengaruhi sama potensial dari elektroda kerja, nah dikurangi dengan elektroda potensial dari elektroda reference ditambah dengan nah ini ya elektroda potensial dari elektroda junction. Jadi potensial junction yang tadi disebabkan oleh perbedaan konsentrasi larutan di dalam dan di luar elektroda. Karena biasanya kalau untuk potensiometri ini banyak digunakan ESI ya, atau elektroda selektif ion ya, kayak pH meter tadi ya yang sudah saya jelaskan. pH meter. Jadi nanti akan ada membran ya. Jadi nanti kalau misalkan digambarkan ya, misalkan di sini ada, nah ini membran, nah, biasanya ini diisi larutan lagi, larutan lagi. Nah, ini larutan yang diukur. Nah, biasanya larutan yang di dalam sini itu konsentrasinya lebih pekat ya, lebih pekat dibandingkan dengan analit. Makanya nanti akan ada yang namanya potensial junction yang mempengaruhi potensial selnya. Kayak gitu. Nanti dijelaskan lebih lanjut ya mengenai potensial junction gimana ngitungnya nanti. Ini kalian tahu dulu ya untuk menghitung E-sel dari potensiometri berarti sama dengan E dari elektroda kerja dikurangi dengan E reference ditambah dengan E junction. Tapi kalau misalkan elektroda potensiometrinya yang digunakan bukan ESI, ya berarti E junctionnya nggak ada ya. Tinggal E work dikurangi dengan E reference saja. Tergantung ya, tergantung elektroda yang digunakan. Tapi karena umumnya potensiometri itu pakai yang membran, makanya ditambah E junction seperti itu. Kemudian nih tadi ya, jadi untuk elektroda kerja biasanya dia selalu difungsikan sebagai katoda. Nah untuk aplikasi dari potensiometri sendiri bisa dua ya, bisa untuk titrasi redox. Jadi ini yang bereaksi adalah logam biasanya, sama elektroda selektif ion kayak pH meter kemarin ya. Jadi pakai pH meter untuk mengukur H+ dalam larutan. Ini nanti dijelaskan ya titrasi redox seperti apa. Nanti ada, saya mau bahas dulu mengenai elektroda selektif ionnya. Nah, jadi kalau untuk elektroda selektif ion, elektroda kerjanya itu bentukannya seperti ini ya. Jadi nanti ada kompartemen khusus ya badan elektroda yang diisi oleh larutan. Biasanya kan tadi ada KCl, biasanya diisi oleh KCl kayak tadi. Kalau nggak jenuh sama ada GCl. Atau kalau misalkan elektroda hidrogen standar juga sama, biasanya pakai garam. Makanya kemarin kalian kalau misalkan lihat perhatikan ya pH meter itu biasanya probe-nya itu kalau sudah selesai diukur biasanya dimasukkan ke dalam larutan KCl jenuh. Nah itu fungsinya sebenarnya sama aja ya untuk menjenuhkan si KCl yang ada di dalam elektrodanya biar tidak berubah konsentrasinya. Ini diisi oleh larutan standar. Nah biasanya ini konsentrasi kalau misalkan kita mau mengukur H+ ya, berarti kan konsentrasi H+-nya otomatis lebih besar ya di sini. Kan KCl, larutan KCl tetap pakai H+ ya, dilarutkan dalam air. Masih ada ion H+-nya juga. Jadi berarti konsentrasi H+ di sini akan lebih besar daripada konsentrasi H+ yang larutan. Karena ada perbedaan itu bisa jadi kebalikannya juga ya. Misalkan kalau KCl di sini berarti H+-nya lebih banyak misalkan di dalam larutan, H+ di sini lebih sedikit. Otomatis kan sama aja ya terjadi perbedaan
muatan akhirnya. Nah, akhirnya di sini muncul yang namanya potensial junction. Nah, berarti di sini potensial yang diukur di sini dengan yang di sini pasti berbeda, karena di sini pasti hanya dipengaruhi oleh elektroda kerja dan pembanding saja, sedangkan di sini dipengaruhi juga oleh potensial junction yang ada di yang dihasilkan dari membran yang ada di elektroda pembanding seperti itu. Elektroda pembanding, elektroda kerjanya. Tuh ya. Nah, ini ada beberapa syarat untuk elektroda kerja sama pembanding yang digunakan dalam potensiometri ya. Jadi untuk elektroda pembanding dia sifatnya itu harus reversible ya. Jadi reaksi yang terjadi harus bolak-balik dan memenuhi persamaan Nernst. Kemudian yang kedua, potensialnya konstan terhadap waktu. Jadi berapapun waktunya, potensialnya tidak akan berubah. Gitu. Jadi berapapun lama pengukurannya, mau itu 1 jam, 2 jam, atau cuma 1 menit misalkan, potensialnya konstan. Gitu. Jadi misalkan tadi katakanlah kalau merjenuh gitu ya, dari awal pengukuran sampai akhir dia 0,244 volt gitu. Jadi tidak boleh berubah. Itu syarat elektroda pembanding. Kalau misalkan elektroda pembanding potensialnya berubah-ubah, otomatis nggak bisa digunakan sebagai elektroda pembanding. Kemudian dia dapat kembali ke potensial awal setelah diberi arus yang kecil. Ini nanti kalau misalkan tiba-tiba ada lonjakan potensial karena perbedaan arus yang mengalir misalkan ya, ketika arusnya dibalikin lagi jadi kecil, nah otomatis nanti dia akan kembali ke potensial awal. Dia tidak akan berubah lagi. Kemudian yang keempat, perubahan temperatur tidak memberikan pengaruh besar. Jadi berapapun suhunya, potensialnya biasanya konstan ya, cenderung konstan. Itu tidak akan berubah jauh. Kemudian kalau untuk syarat elektroda kerja, utamanya yang membran gitu ya, diharapkan dia tidak larut ya. Jadi kan yang namanya membran gitu ya, biasanya kan dia terbuat dari silika seperti itu. Nah, si silikanya itu diusahakan tidak larut ke dalam larutan. Berapapun konsentrasi larutan yang digunakan. Nah, makanya tidak boleh larut. Nah, kedua, dia dapat menghantarkan arus listrik. Udah jelas ya, elektroda harus bisa menghantarkan arus listrik. Kemudian yang ketiga adalah selektif terhadap analit ya. Jadi nanti kalau misalkan tidak selektif terhadap analit, jadi nanti potensial yang dihasilkan otomatis tidak dipengaruhi oleh perubahan konsentrasi analit ya. Sedangkan yang kita inginkan adalah ketika pengukuran, berarti kan kita mengukur analit misalkan katakanlah H+ tadi ya. Nah, berarti kalau yang konsentrasi H+-nya tinggi di dalam larutan, otomatis nanti potensial yang dihasilkan biasanya akan tinggi juga. Biasanya dia berbanding lurus ya antara konsentrasi dengan potensial. Yang tidak diinginkan itu misalkan ketika ada ion lain, misalkan yang sama-sama muatannya 1 lah katakanlah ya, bisa bereaksi juga gitu di elektroda. Nah, otomatis kan nanti yang terukur bukan hanya H+ ya. Potensial itu muncul bukan hanya karena adanya reaksi H+, gitu, tapi dia juga muncul karena ada reaksi lain. Nah, itu tidak diinginkan. Ini kan potensialnya tidak pure dari H+ lagi. Tidak relevan. Jadi diharapkan elektrodanya itu selektif ya terhadap analit yang kita analisis. Sebelum kita masukkan ke KA, kita sebentar dulu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita nyari X, kita cek dulu nih. Ini link X yang di sini diabaikan enggak ya? Silakan. Iya Bu, izin bertanya untuk yang syarat-syarat produk pembanding yang poin 3 itu maksudnya gimana ya? Sorry, bisa tolong diulang? Tadi nggak jelas suaranya. Iya Bu, untuk syarat elektroda pembanding yang poin ketiga itu maksudnya bagaimana ya Bu? Saya masih belum ini. Oke, jadi kan ini sebenarnya potensiometri ini dia pakai prinsip elektrolisis kan ya. Nah, elektrolisis berarti dia ada sumber arus ya, baik itu baterai atau power supply gitu. Nah, sebenarnya arus yang mengalir itu kan bisa
jadi besar, bisa jadi kecil ya, apalagi kalau misalkan pakai power supply gitu. Jadi kita bisa mengatur potensial yang mengalir ke dalam sel kan ya. Berarti arus yang mengalir juga bisa beda-beda. Nah, kalau misalkan tidak ada hambatan, otomatis kan misalkan dengan potensial 2 volt, arus yang mengalir misalkan 2 ampere misalkan ya. Nah, kalau misalkan nggak ada hambatan kan otomatis 2 ampere terus yang mengalir di dalam sel gitu ya. Nah, biasanya ketika power supply dihidupkan gitu ya, ini kita bicara power supply ya, biar lebih gampang gitu. Karena kan potensialnya bisa diketahui gitu. Misalkan potensial yang mengalir di selnya seperti apa bisa diketahui. Kalau baterai kan kita nggak tahu persis ya berapa besar potensial yang mengalir di selnya. Nah, biasanya kalau untuk di power supply, biasanya ada waktu ketika akan ada lonjakan potensialnya tiba-tiba berubah gitu. Jadi misalkan kita set, misalkan di awal potensialnya itu 0,2 misalkan. Nah, tapi nanti, tapi nanti biasanya akan ada kondisi di mana tiba-tiba potensialnya itu naik atau turun. Nah, ketika ada kenaikan potensial atau penurunan potensial tadi, otomatis arus yang mengalir di sel juga berubah kan ya. Nah, ketika ada perubahan arus yang mengalir di sel, otomatis dia akan mempengaruhi reaksi yang terjadi di elektroda, mau itu di elektroda kerja maupun di pembanding. Nah, tadi kan elektroda pembanding potensialnya itu tidak boleh berubah ya, karena dia dijadikan patokan untuk mengukur potensial dari elektroda kerja. Nah, tapi kalau misalkan tadi ketika terjadi perubahan arus yang diakibatkan oleh lonjakan sedikit atau sedikit naik atau turunnya potensial tadi, sehingga menyebabkan arus yang mengalir berubah gitu. Nah, dia tidak akan mempengaruhi besarnya potensial dari elektroda pembanding seperti itu. Jadi misalkan arusnya jadi lebih kecil nih yang tadinya besar, tapi tetap ya potensial dari elektroda pembandingnya itu tetap 0,2 volt gitu. Jadi dia tidak berubah. Gitu ya. Jadi kalau misalkan sebenarnya kalau di rangkaian listrik ya, kalau misalkan kita terapkan potensial 0,2 volt misalkan ke sel tersebut, belum tentu arus yang mengalir itu sama setiap saat gitu. Jadi ada kalanya arusnya mengecil, ada kalanya arusnya membesar. Sama aja kayak sungai gitu ya. Kalau sungai mengalir ada kalanya ketika debit airnya itu tinggi, ada kalanya debit airnya rendah. Arus juga seperti itu. Hanya kalian sering mungkin pernah menemukan ketika lagi di rumah nih ya, terus tiba-tiba lampu tiba-tiba redup padahal nggak ada apa-apa. Nah, itu dipengaruhi oleh aliran arus listrik sebenarnya. Jadi misalkan ada istilahnya apa sih kalau ada penurunan arus gitu ya. Pokoknya ada kalanya seperti itu, atau misalkan kalian lagi bengong aja di rumah gitu ya. Terus tiba-tiba lampunya jadi terang padahal yang kalian gunakan ya biasanya nggak seperti itu gitu. Nah, itu juga sama ya, berarti ada waktu ketika arus yang mengalir itu lebih besar sehingga menyebabkan listriknya menyala lebih terang, atau misalkan ada waktu ketika arusnya lebih tiba-tiba turun gitu, maka nanti listriknya tiba-tiba redup. Nah, itu bisa jadi gitu. Jadi tidak selalu sama ya arus yang mengalir di dalam rangkaian listrik. Nah, ini untuk elektroda pembanding berarti gimana caranya biar konstan terus walaupun arusnya berubah-ubah tadi. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? B-nya kan 2 tadi yang 5,7 itu. Kalau kamu susah pakai kalkulator kan nanti langsung Lanjutkan ya. satu-satu dulu aja. Nah, ini yang pertama tadi kan potensiometri itu bisa digunakan untuk aplikasinya itu untuk titrasi redox sama pakai elektroda selektif ion. Ini elektrodanya yang digunakan juga pasti beda.
Biasanya kalau untuk yang titrasi redoks ini dia pasti melibatkan reaksi redoks ya. Itu dari elektrodanya. Kemudian, nah yang perlu kalian ingat di titrasi ini, mau itu titrasi asam basa, nah titrasi redoks sebenarnya ada 3 hal utama yang mesti diperhatikan. Mungkin kalau di titrasi asam basa itu biasanya kalau kalian mau bikin kurva kan ya butuh 3 titik biasanya minimal. Volume, pokoknya titik sebelum ekivalen, titik ketika ekivalen, sama titik setelah ekivalen. Nah itu didapatkannya dilihat dari mana? Berarti dari volume kan ya kalau asam basa nih. Berarti kan volume sebelum mencapai titik ekivalen, volume ketika mencapai titik ekivalen, sama volume setelah mencapai titik ekivalen. Nah untuk titrasi redoks juga sama, cuma bedanya kan kalau titrasi redoks ini adalah yang diukurnya bukan pH ya, tapi biasanya potensial atau E. Jadi nanti yang jadi patokannya itu adalah potensial sebelum titik ekivalen, potensial setelah saat TA, saat titik ekivalen, sama potensial setelah TA. Ini yang mesti dihitung minimal. Nah nanti untuk cara menghitungnya ada ya. Nah saat ekivalen, nah yang untuk titrasi redoks ini maka potensial kedua reaktan harus sama. Gitu. Karena kan di sini dia pakai 2 elektroda ya. Otomatis misalkan antara Cu sama Zn, otomatis nanti reaktan antara yang di reaksi Cu maupun yang di reaksi Zn jumlahnya harus sama. Kemudian plot kurva titrasi mirip dengan titrasi asam basa ya. Jadi yang seperti ini yang normalnya berarti titik akhir titrasinya di sini, terus ada yang turunan 1 sama turunan 2. Kemudian perhitungannya pakai persamaan Nernst. Nah ini mungkin lebih ribetnya. Kalau misalkan asam basa biasa kan titrasi asam basa biasa ya tinggal hitung pH. Tapi kalau untuk hitungan potensial harus pakai persamaan Nernst. Kemudian, nah kalau titrasi ini butuh indikator nggak? Tidak ya. Nah makanya kalian ketika percobaan kemarin nggak pakai indikator kan ya, karena bisa diketahui langsung dari perubahan pH-nya. Itu tidak perlu menggunakan indikator. Nah cuma kemarin itu karena kita tidak mengukur potensialnya, jadi kita tidak tahu ya si TA-nya di mana, nggak bisa langsung tahu seperti itu. Tapi harus dibuat dulu kurva titrasinya. Nah, kemudian perhitungan dapat disederhanakan menjadi Excel sama dengan E kerja dikurangi E reference. Nah untuk titrasi redoks, E junction-nya sama dengan 0 ya, dia tidak ada karena dia tidak pakai elektroda yang ada membrannya. Kecuali kemarin kalian pakai elektroda hidrogen ya, hidrogen standar, tapi karena dia tidak ada pembandingnya otomatis ya hanya dipengaruhi karena kita nggak ngitung Excel-nya, jadi nggak perlu ngitung E junction-nya, langsung dari pH-nya aja. Gitu. Sebenarnya itu kalau yang praktikum kemarin kita itu sebenarnya gabungan antara titrasi redoks sama penggunaan elektroda selektif ion. Jadi kalau misalkan kalian hitung E junction-nya pasti ada ya. Tapi karena kita tidak ngitung Excel-nya jadi nggak apa-apa. Nah ini untuk penentuan potensial sel sebelum titrasi dimulai. Biasanya itu tidak mungkin ditentukan ya. Jadi kan ketika mulai titrasi ya, berarti kan belum ada penambahan titran istilahnya gitu. Berarti kan yang di dalam larutan ya hanya satu jenis aja gitu ya, belum ada jenis ion lain. Kan titrannya beda ya biasanya. Nah ini contohnya ada analitnya Fe 2+ karena dalam larutan
titrannya itu serium 14 atau CM14. Nah, berarti kan kalau di awal serium belum ditambahkan ya, otomatis kita tidak bisa menentukan potensial sel sebelum titrasi dimulai. Nah, ketika awal titrasi, sebenarnya kan untuk menghitung potensial sistem itu baik untuk si serium maupun Fe gitu ya, bisa digunakan rumus ini ya masing-masing. Tapi karena kalau di awal titrasi serium belum ada, makanya biasanya untuk mengukur potensial sebelum titik awal titrasi tercapai, sebelum titik akhir titrasi tercapai itu dia hanya dipengaruhi oleh jumlah Fe dalam larutan. Jadi bisa dihitung dengan yang kalau misalkan ditanyain potensial sel dari si seriumnya ya tinggal dihitung juga. Nah ini, jadi potensial sel sebelum titik ekivalen tercapai bisa dihitung dengan rumus ini. Cuma tidak akan terlalu dibahas di sini ya. Jadi kalau untuk di metode analisis kimia nanti kita akan lebih fokus ke elektrodestruktif ion. Jadi ini cukup tahu aja ya. Jadi kalau untuk potensial sebelum titik ekivalen tercapai untuk kasus ini ya, analitnya Fe12 sama si titrannya itu Ce14, maka rumusnya bisa didapatkan dari sini. Nanti volume V ini volume, X-nya ini konsentrasi. X-nya ini kali, yang ini konsentrasi. Jadi volume dikali konsentrasi. Sebenarnya ini mol ya. Nah, tapi kalau di sebelum titik ekivalen tercapai, biasanya serium 14-nya ini dapat diabaikan ya, karena jumlahnya pasti lebih sedikit dibandingkan dengan Fe3. Gitu ya. Makanya Fe2-nya bisa dihitung sehingga si konsentrasi Fe3+ sama Fe2+ dapat dihitung, jadi nanti potensialnya dapat Jadi kita bikin keseimbangannya dulu ya. Nah, tapi sebenarnya tidak seluruh serium 14 ini harus bereaksi ya. Karena kan pasti ada spesies yang tidak bereaksi. Tetapi ya jumlahnya sangat kecil gitu, makanya bisa diabaikan. Ini cukup tahu aja ya rumusnya seperti ini. Jadi nanti kalau kalian punya soal, menemukan soal untuk titrasi redoks ya, untuk menentukan potensial sebelum titik ekivalennya bisa digunakan rumus ini. Ini enggak ada. Kemudian diapain lagi nih? Nah, untuk penghitungan potensialnya pakai rumus yang ini. Itu nggak sih? Nanti kan sebenarnya ini fungsinya untuk nyari konsentrasi Fe2+ sama Fe3+-nya. Jadi setelah tahu konsentrasinya tinggal dimasukkan ke rumus ini. Kita sudah lihat dulu soalnya. Ini kata soalnya dia memiliki. Kemudian ketika titik ekivalen tercapai, nah biasanya kan jumlah serium 14-nya dia akan sama dengan jumlah Fe2+. Terus serium 13-nya akan sama dengan Fe3+. Nanti potensial ekivalennya akan sama dengan ini. Tinggal dibagi dua. Potensial sel dari si serium ditambah dengan potensial sel Fe3+, Fe reduksi Fe3+ dibagi dengan 2. Nanti dapat potensial pada titik ekivalennya. Nah, makanya kenapa kalau misalkan untuk titrasi redoks ini tidak butuh indikator, karena kita bisa lebih dulu menghitung kira-kira titik ekivalennya di mana ya, berdasarkan data. Nanti berarti ketika di titrasi, ketika potensialnya tercapai, oh ini berarti di sini titik ekivalennya. Karena kita sudah tahu potensial ekivalennya di mana. Silakan perhitungannya ya diingat-ingat saja. Nah, ini kurvanya ya sama aja ya kayak titrasi asam basa. Jumlah yang bereaksi. Ini tidak akan terlalu saya bahas ya, karena memang tidak dibahas juga, ini tidak akan masuk ujian juga kalau untuk yang titrasi redoks. Ya paling pengetahuan awal aja, tidak akan sampai perhitungan.
Kemudian kalau untuk sesudah titik ekivalen bisa dilihat ya rumusnya, berarti si Fe-nya itu sudah dianggap sudah bereaksi semua ya. Itu makanya bisa diabaikan. Nah, akhirnya nanti yang dihitung adalah konsentrasi cerium 14 sama cerium 13. Tapi sesungguhnya di dalam larutan itu pasti masih ada Fe2+ ya. Tapi jumlahnya itu sangat kecil, makanya bisa diabaikan. Makanya yang dihitung hanya cerium. Nah, nanti untuk menghitung potensialnya ya pakai rumus yang ini ya. Tinggal dimasukkan konsentrasi cerium 3+ sama cerium 14-nya. Kayak gitu. Nanti kalian baca-baca ulang lagi aja ya rumusnya apa, kemudian ketika titik ekivalen yang mana yang diabaikan, yang mana yang tidak, seperti itu. Nah, ini yang akan saya bahas yang ini ya, yang kurva titrasinya. Kemarin kan ketika praktikum, sebenarnya data yang kalian gunakan itu bisa diplotkan ya. Berarti kan perubahan volume seiring dengan perubahan pH, seperti itu. Kalau misalkan langsung diplotkan, kalian akan mendapatkan kurva yang seperti ini ya. Nah, di sini di titik tengah ini adalah titik akhir titrasinya, ya, titik ekivalennya. Nah, sebenarnya kan kalau pakai kurva yang ini tidak terlalu terlihat ya titik akhir titrasinya di mana, titik ekivalennya di mana. Makanya dibutuhkan kurva yang turunan pertama atau kedua ya, biar memastikan benar nggak sih titik ekivalennya di situ, di volume tersebut. Gitu. Nah, kalau di kurva yang turunan 1 kan udah jelas ya, dia akan membentuk puncak seperti ini. Nah, otomatis titik ekivalennya adalah yang puncak ini. Ini titik ekivalen. Nah, kalau yang turunan 2, nah nanti kalian akan dapat titik ekivalennya ini di sini. Jadi titik perpotongan di sumbu ya, di sumbu X dan Y atau di sumbu X aja. Kalian akan dapat titik ekivalennya. Nanti kan biar bisa kalian bakal dapat kan ya volume tepat di mana titik ekivalennya tercapai. Nah, cara nyari turunan 1, turunan 2-nya nanti kalian kalau misalkan udah pengolahan data ya di praktikum, nanti kalian akan tahu cara bikin kurva turunan 1-nya gimana, turunan 2-nya gimana. Ini sebenarnya beda yang sumbu Y-nya aja ya. Kalau yang turunan 1 itu dia dari delta E per delta F, delta V, sorry. Kalau yang turunan 2 ini adalah turunan dari yang ini. Turunan dari delta E per delta V. Kalian dapat kurva ini. Nanti dengan asprak ya. Cara menghitung atau cara membuat kurvanya seperti apa dengan asprak. Sampai sini jelas ya. Soalnya kan untuk titrasi tidak akan terlalu di itu juga sih, jadi bisa kita skip ya. Nah, kemudian kita masuk ke ESI ya. Jadi yang akan banyak dibahas di potensiometri ini sebenarnya ESI ya, karena lebih banyak menggunakan ESI biasanya untuk metode potensiometri. Nah, biasanya kalau ESI ini dia memanfaatkan E-junction ya, karena kan E kerja sama E reference-nya atau E pembandingnya itu selalu tetap, karena alatnya selalu tetap, sehingga dapat dianggap konstan. Sedangkan kan konsentrasi larutan dia bisa jadi berubah gitu ya, konsentrasi larutan di luar maupun di dalam elektrodanya gitu ya, pasti berubah kan ya, tidak akan selalu sama. Makanya pasti E-junction-nya juga akan berubah. Nah, karena E kerja dan E referensi selalu sama, akhirnya rumus E selnya itu akan sama dengan K plus E-junction. K ini sebenarnya apa? Kalau kalian ingat tadi ya, saya jelaskan E sel sama dengan E kerja dikurangi dengan E reference, kembali. Ya benar, E reference ditambah E-junction gitu. Nah, E-work dan E-reference-nya ini dianggap tetap ya, sehingga jadi konstan gitu.
Nah, tapi kalau RSI ini dia rentan terjadi gangguan terutama oleh ion yang mirip. Contoh, natrium biasanya dia akan mudah terganggu kalau di larutannya ada litium, kalium, atau dan lain-lainnya. Ion-ion yang berasal dari logam golongan 1. Ya. Biasanya nanti kalau kalian ingin mengukur Na+, ketika adalah ion-ion ini, biasanya dia akan terganggu pengukurannya. Nah, pengaruh gangguan atau interference atau I interference tersebut biasanya pengaruh gangguan tersebut pokoknya pengaruh gangguan tersebut terhadap analit terhadap pengukuran analit biasanya dinyatakan sebagai koefisien selektivitas. Jadi koefisien selektivitas ini dia merupakan kemampuan elektroda untuk tidak terganggu oleh adanya ion-ion pengganggu tadi. Nah, cara nyarinya adalah konsentrasi sampel, analit dalam sampel. A itu analit ya. I ini interference atau pengganggu. Nah, dibagi dengan interference, konsentrasi interference dipangkatkan dengan ZA per ZI. ZA ini adalah muatan analit. Yang I ini adalah muatan interference. Muatan ion beda-beda ya, ada plus ada negatif. Tapi plus negatifnya dia tidak dimasukkan ke sini. Jadi kalau misalkan analitnya plus 2 ya tinggal masukkan 2 gitu. Analitnya min 2 tinggal masukkan 2 gitu. Tidak perlu dibawa plus minusnya. Nah, nilai K kecil biasanya dia kecil, dia menunjukkan bahwa ESI-nya bagus ya. Karena dia lebih selektif gitu. Jadi nilai K yang bagus itu adalah yang kecil ya. Karena biasanya kalau makin kecil K-nya maka dia makin selektif seperti itu. Kalau K besar berarti ESI-nya makin jelek ya. Karena dia mudah diganggu oleh interference atau oleh ion pengganggu. Gitu ya. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Belum ada, Bu. Nah, satu lagi. Berarti ya ketika kalau misalkan ke dalam larutan, di dalam larutan misalkan ada interference yang sangat besar gitu ya. Nah, ketika interference-nya besar, konsentrasi analitnya kecil, kira-kira koefisien selektifnya besar atau kecil? Besar, Bu. Ini K sama dengan ini kecil, A-nya kecil, I-nya besar. Yang kecil dibagi yang besar hasilnya kecil atau besar? Contoh nih, pakai angka deh ya. Ini 0,1, interference-nya 1. 10 lah. K-nya kecil atau besar? Kecil, Bu. Kecil ya. Gitu. Jadi makin besar penyebut, maka makin kecil angkanya kan ya. Nah, berarti kalau misalkan untuk kondisi ini, ketika konsentrasi si analitnya itu kecil, dengan penjumlahan interference yang besar, yang banyak, koefisien selektivitasnya akan kecil ya. Berarti dia bagus ya. Jadi berapapun interference yang ada di dalam larutan, sebesar apapun konsentrasi interference-nya, si elektroda ESI-nya itu dia akan tetap selektif terhadap ion yang diukurnya atau analit yang diukurnya. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalkan interference-nya kecil, konsentrasi A-nya besar, otomatis kan nanti K-nya besar ya.
Jadi ketika konsentrasi analitnya besar, ditambah sedikit aja interference, dia akan menyebabkan gangguan terhadap pengukuran. Karena ESI-nya dia tidak selektif terhadap analit. Seperti itu. Ini sebenarnya saya menjelaskan kurva ini ya. Gitu. Jadi yang bagus itu adalah sebesar apapun interference atau gangguan yang ada di dalam larutan, ESI-nya itu tetap selektif terhadap analit yang dianalisis. Gitu. Ya. Contoh ya. Misal saya mau ngukur Ca2+ pakai membran ini ya. Membran compositionnya ini adalah di desil fosfat dalam PVC. Nah, dilihat nih koefisien selektivitas antara Ca2+ dengan ion-ion pengganggunya. Nah, ini ada yang ion pengganggunya Zn2+, Al3+, Mn2+, Cu2+, sama Mg2+. Nah, kalau dilihat dari koefisien selektivitasnya, berarti Ca-nya, ESI-nya lebih selektif ketika keadaan yang mana? Interferensinya Mg atau Cu, Mn, Al, atau Zn? Lebih bagus yang mana? Lihat koefisien selektivitasnya. Yang Mg, ya betul. Karena apa? Karena koefisien selektivitasnya lebih kecil. Nah, dari sini kita bisa tahu ya, ketika si sampel kita itu misalkan yang mengandung analit Ca2+ kita, kemudian di dalam sampelnya terdapat interference Mg, misalkan Mg2+, katakanlah air sungai lah ya. Karena itu biasanya ion-ion logamnya banyak ya, ada Ca2+, Mg2+ misalkan. Nah, berarti kan masih aman tuh ya, masih si ESI-nya itu masih selektif terhadap Ca2+ gitu. Nah, tapi ketika misalkan di sampelnya terdapat Zn, otomatis dia tidak akan bagus untuk mengukur Ca2+. Gitu. Makanya harus dicari alternatif lain tuh. Misalkan kalau di dalam larutannya itu ada ion-ion pengganggu yang menghasilkan koefisien selektivitas yang besar, nah berarti kita harus cari alternatif lain ya. Berarti kita nggak bisa pakai ESI yang ini, harus cari yang lain. Jadi sebenarnya koefisien selektivitas ini bisa kita gunakan sebagai dasar pemilihan dari ESI ya, berdasarkan membran, komposisi membrannya. Jadi kalau misalkan ternyata dengan adanya, misalkan kita punya nih ya, matriks sampel kita itu misalkan ada ion Ca2+ sama Zn2+. Nah, berarti kita nggak bisa pakai ESI yang membran komposisi membrannya ini. Karena dia menghasilkan koefisien selektivitas yang besar. Berarti kita harus cari alternatif lain nih, kira-kira pakai Ca2+ yang membrannya apa gitu. Atau bisa jadi kita lakukan dulu preparasi sebelumnya gitu. Jadi gimana caranya biar ion Zn2+ dalam larutannya hilang gitu, tidak mengganggu pengukuran. Biasanya bisa jadi Zn2+-nya direaksikan dengan sesuatu gitu, membentuk kompleks yang mengendap seperti itu. Jadi kan nanti otomatis di larutannya ya hanya ada Ca2+-nya. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan memang di matriks kita itu tidak bisa dihindari gitu ya, terdapat gangguan yang bisa menghasilkan koefisien selektivitas yang besar gitu. Berarti kita harus preparasi dulu nih si sampelnya, gimana caranya biar yang tersebut hilang dari larutan. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini data ini dibutuhkan ketika kita memang ingin kita punya sampel yang matriksnya beragam gitu ya. Jadi isinya itu lebih dari satu ion. Jadi kita harus cek satu-satu koefisien selektivitasnya. Jangan sampai ketika kita mengukur analit, oh membran ini bisa buat Ca2+, tapi kita nggak ngelihat nih di matriks sampel kita itu ada ion apa aja, kemudian koefisien selektivitas terhadap ion-ion yang ada di matriks kita berapa gitu. Nah itu otomatis kan bisa jadi ada yang koefisien selektivitasnya besar gitu. Maka itu kan otomatis akan mengganggu pengukuran gitu. Nanti potensial yang dihasilkan tidak pure dari hasil pengukuran analit yang kita inginkan. Jadi ini kalian bisa cek ya, yang mana yang bagus, yang mana yang
Nah, ini untuk perhitungan. Tadi kan rumusnya itu Excel sama dengan K ditambah dengan E junction. Nah, cara nyari E junctionnya gimana? Contoh nih, kalau misalkan yang kita analisis adalah kation, berarti nanti kita akan mendapatkan reaksi CZ plus ditambah dengan ZE menjadi C. C ini kation ya. Kation, Z-nya ini adalah muatannya. Muatan dari kationnya. Ini berarti reaksi reduksi ya. Nah, berarti tinggal ini benar positif. Nah, jadi yang nomor 2 sama 3 itu Iya. yang nomor 2 kan basanya yang lemah, yang nomor 3 asalnya yang lemah. Artinya dia terhidrolisis. Ini negatif sebentar. Saya salah rumus apa gimana? Ya, jadi kalau salah satunya 2 yang lemah, berarti dia akan terhidrolisis parsial. Nah, kalau yang nomor 4 dia asalnya lemah, basanya lemah. Nah, untuk sempurna ya. Jadi karena dia dari lemah-lemah, maka dia akan terhidrolisis sempurna. Nah, untuk menghitung Excel ini, Jadi kita bisa melihat berarti kan K min T per NF dikali dengan ln dari 1 per konsentrasi kation. Berarti kan produk per reaktan. Produknya di sini bisa liquid atau solid. Nah, sedangkan liquid atau solid ini kan dia tidak masuk ke dalam tetapan pertimbangan ya. Makanya dia nilainya 1 per konsentrasi dari kation. Nah, ini bentukannya bisa berubah seperti ini. Sifat garam itu selalu ikut siapa yang kuat. Nah, ini sebenarnya karena di sini diturun dari E junction ini kan awalnya sebenarnya positif ya. Tapi karena diubah jadi rumus RT per NF, dia berubah jadi minus di sini ya. Nanti kalian lihat lagi aja rumus yang potensial persamaan ya. Sel persamaan ini kan min RT per NF. Tapi di sini kok jadi positif lagi nih rumusnya. Sebenarnya kalau misalkan dicek ya, ln saya tulis di sini ya, ln 1 per CZ plus ini bisa diubah jadi ln kali CZ plus pangkat min 1 ya, jadi dia naik ke atas. Nah, karena ini minus ini ketika dilonkan itu bisa pindah ya, si jadi min ln CZ plus. Nah, jadi min ln CZ plus kan ya. Berarti kan otomatis rumusnya jadi gini. Excel sama dengan K min RT per NF dikali dengan ln konsentrasi CZ plus. Nah, ini dikalikan minus ketemu minus jadi plus ya. Makanya di sini tandanya jadi K plus RT per NF dikali dengan ln CZ plus ya. Gitu. Nah, karena adanya ion pengganggu otomatis kan, nah tadi kan rumus ion pengganggu itu kan KAI sama dengan konsentrasi sampel dibagi dengan konsentrasi ion pengganggu dipangkatkan dengan ZA per ZI sampel. Nah, berarti kan kalau kita mau cari konsentrasi sampel sama dengan koefisien selektivitasnya dikali dengan konsentrasi I ya. Nah, makanya di sini karena ada pengaruh ion pengganggu, maka nanti konsentrasi dari kationnya ini dipengaruhi juga oleh konsentrasi yang dihasilkan dari perhitungan ini. Gitu. Makanya rumusnya berubah jadi yang ini ya. Gitu.
Jadi nanti konsentrasi CZ plusnya itu ditambahkan dengan konsentrasi analit. Konsentrasi analitnya yang dari persamaan koefisien selektivitas. Makanya nanti dapat ini konsentrasinya itu cara nyarinya adalah koefisien selektivitas dikali dengan interferensinya, konsentrasi interferensi. Gitu. Nah, kalau untuk anion, nah ini semuanya dalam, kalau untuk masuk rumus SL ini dia harus dalam bentuk reduksi, yang ini juga reduksi. Reaksinya harus dalam bentuk persamaan reduksi. Ini kan berarti dari reaksi anion, ini berarti A jadi AZ min. Xl-nya itu sama dengan K dikurangi RT per Rn. N-nya kan jadi Z ya, karena muatan ionnya Z. Gitu. Dikali dengan ln konsentrasi AZ min. Nah, karena ada ion pengganggu, maka nanti rumusnya jadi seperti ini. Nah, cara gampang untuk mengingat rumusnya, kalian ingat aja ya. Untuk kation, dia muatannya kan positif, makanya tandanya positif. Kayak gitu. Untuk anion dia kan muatannya negatif, makanya tandanya negatif. Itu untuk mudahnya, ya. Tuh, ya ini cuma beda tanda aja sebenarnya, yang kation positif, yang anion negatif. Tuh, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sementara kalau anion itu kan ion yang Tidak ada. dari asam. Ini sebenarnya masih banyak, tapi kita lanjut minggu depan aja. Sampai sini dulu, dicerna dulu. Ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Ingat, kalau di sini CO3-nya 2 min, berarti H2CO. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan sampai hari ini. Nanti kita lanjut minggu depan. Minggu depan itu tanggal... Oh, minggu depan itu yang kelasnya digabung. Oke. Sampai sini. Begitu saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.